Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pratama Namanangan Hasibuan, NIP 2109030001. Saya berasal dari kelas sistem kelistrikan kapal 2A. Adapun saya di sini ingin menjelaskan tentang sistem kontrol starter 3 fase. Dari gambar di atas, saya akan menjelaskan satu persatu rangkaian tersebut. Penjelasan lain pertama, kita lihat bahwa arus yang masuk ke rangkaian kontrol ini berasal dari fase R, yang kemudian masuk ke switch MCB. Dari MCB arus kemudian diparalel menuju OLR NC K1NO dan OLR NO. Kenapa begitu? Mari kita bahas bersama-sama. OLR NC maksudnya adalah kontak NC pada komponen OLR atau overload relay. Biasanya dipasang setelah kontraktor utama. Rangkaian kontrol dimulai dari OLR NC bertujuan agar ketika terjadi overload, maka rangkaian akan trip sehingga motor listrik aman dari kemungkinan kebakaran. Setelah dari OLR-NC, arus kemudian masuk ke tombol stop PB. Kontak pada tombol stop PB adalah NC atau normally close. Agar ketika tombol ini ditekan, maka ia akan berubah posisi menjadi open sehingga rangkaian akan stop. Setelah dari stop PB, arus kemudian masuk ke tombol start PB. Arus masuk ke kontak start PB bertujuan untuk mengalirkan arus ke komponen berikutnya. Karena dalam kondisi off, arus terhenti di sini. Tombol start ini harus selalu NO atau normally open karena akan berfungsi sebagai influx starter. Selain melewati start PB, arus juga akan melewati K1NO. Nantinya ini akan berfungsi sebagai kontak holding atau penahan ketika tombol start PB di-on-kan. Setelah melewati tombol start PB, arus kemudian mengaliri ke koil kontraktor K1A1 dan netral melalui A2 sehingga membuat kontraktor K1 hidup dan mengalirkan daya ke motor listrik. Penjelasan lain nomor 2, arus yang keluar dari MCB juga masuk ke K1NO kemudian masuk ke run indikator on. Rangkaian lain ini berfungsi untuk menyalakan lampu indikator. Ketika kontraktor on, maka lampu indikator akan on. Penjelasan lain nomor 3, arus yang keluar dari MCB juga diparalel menuju OLR NO atau overload relay NO. Tujuannya agar ketika OLR trip maka lampu indikator trip akan on. Penjelasan keseluruhan wiring. Jika poin-poin penjelasan di atas dari line 1 sampai line ketiga kita satukan, penjelasan prinsip kerja rangkaian ini akan seperti ini. Sumber 3 fase dari TPMCCB masuk menuju kontraktor K1 dan OLR. Setelah itu kemudian masuk ke belitan motor 3 fase sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar. Rangkaian daya pada K1 tidak akan terhubung sampai koil kontraktor K1 dialiri arus. Untuk mengaliri arus ke koil K1 dibutuhkan arus yang menuju koil A1 dan A2. Arus yang menuju koil ini diparalel dari fase R yang kemudian dialiri melalui MCB dan masuk menuju kontak NC pada OLR. Setelah melalui kontak NC pada OLR, arus kemudian mengalir melalui kontak stop PB yang berada dalam posisi terhubung atau close. Setelah dari tombol stop PB, arus kemudian mengalir melalui tombol start PB. Ketika tombol start PB ditekan, arus kemudian mengalir menuju koil kontraktor A1 sehingga kontraktor on. Saat kontraktor on, semua switch kontraktor berubah posisi dari NO menjadi NC, baik kontak utama atau RST maupun kontak bantu NO-NC. Itulah sebabnya arus bisa mengalir melalui kontak NO K1 yang bertujuan untuk tetap memberikan arus menuju A1 atau rangkaian penahan. Saat tombol start PB dilepas, kontraktor tetap on karena arus mengalir melalui kontak NO K1. Lampu indikator start kemudian juga menyala karena setelah mendapat suplai power dari kontak NO K1. Saat ini beban lebih atau saat terjadi beban lebih atau overload ORR NO pada line ketiga akan terbuka sehingga memutus aliran arus yang menuju tombol stop PB sehingga rangkaian off. Saya akan menjelaskan komponen pada rangkaian DOL. Yang pertama adalah MCB 3 fasa. MCB 3 fasa adalah pengaman untuk TV instalasi listrik 3 fasa, yaitu yang memakai 3 kabel fasa dan 1 kabel netral. Listrik jenis ini mempunyai tegangan lebih besar dari yang 1 fasa, yaitu sebesar 380 volt, yang biasanya digunakan di pabrik-pabrik dan tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik yang besar memakai listrik 3 fasa ini.
Yang kedua, MCB satu fase. MCB satu fase atau satu fase biasanya dimanfaatkan untuk pengamanan instalasi listrik pada rumah sederhana. Yang ketiga, kontaktor. Fungsi dari kontaktor umumnya dipergunakan untuk memutus dan menyambungkan arus listrik secara elektrik. Biasanya dipergunakan untuk aplikasi motor, heater, penerangan, ataupun distribusi daya listrik. Yang keempat, TOR. TOR atau thermal overload biasanya digunakan untuk melindungi keselamatan motor listrik dari arus berbagai yang berlebihan yang merusak rangkaian. Penggunaannya mirip dengan sekring atau MCB pada instalasi listrik pada rumah tangga. Berdasarkan prinsip operasi bimetal, perangkat ini sangat berguna ketika harus mengalami lonjakan arus tiba-tiba. Yang kelima, fungsi push button NO. Push button NO atau normally open berfungsi untuk menyambung arus listrik saat ditekan dan akan kembali seperti semula saat dilepas. Fungsi push button NO biasanya untuk membuat tombol mulai atau start. Yang keenam adalah push button NC. Push button NC atau normally close biasanya digunakan seperti kebalikan dari NO dan sering disebut sebagai tombol emergency atau stop. Dalam kondisi awal, ia bersifat mengalirkan arus listrik sehingga pada saat ditekan ia akan memutus arus listrik setelah kembali ke posisi semula apabila dilepas. Yang ketujuh, pilot lamp funnel. Pilot lamp funnel ini adalah untuk mengetahui apakah ada aliran listrik yang masuk pada panel tersebut. Jika terdapat aliran listrik yang masuk, maka lampu pada pilot lamp akan menyala. Fungsi dari rangkaian roll sebagai pengaman beban listrik dan stop kontak listrik atau saklar sebagai pemutus tegangan kemudian dirangkai ke motor listrik. Kelebihan roll starter adalah yang pertama, praktis dan tidak memerlukan perhitungan khusus dalam starting. Yang kedua, tidak memerlukan komponen listrik yang kompleks. Yang ketiga, komponen penyusunnya mudah untuk didapatkan. Yang keempat, rangkaian mudah untuk dipahami. Kekurangan roll starter. Yang pertama, menggunakan arus dan tegangan langsung dari sumber sehingga berbahaya untuk sistem listrik tegangan tinggi. Yang kedua, menyebabkan voltage drop pada sistem listrik pada saat starting. Yang ketiga, arus listrik starting yang dihasilkan sekitar 600% sampai 800% FLA. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.